Suami selingkuh bawa Gundi ke rumah, mertua malah bela pelakor dengan alasan, anak laki-laki berhak bahagia. Sakit hati? Jelas. Tapi istri sah ini diam-diam siapkan balas dendam yang bikin mereka semua hancur. Sabrina menyadari ada sesuatu yang berubah dari sikap Wisnu, suaminya. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, menyesakkan dada setiap harinya. Wisnu yang dulu hangat dan penuh perhatian kini lebih sering memasang wajah dingin, seolah kehadiran Sabrina hanyalah beban yang harus ditanggung. Senyumnya yang dulu khusus ia simpan untuk istrinya kini lebih sering terlempar pada Kania, gundik yang bahkan tanpa rasa malu sering warawiri di hadapan Sabrina. Yang paling membuat Sabrina muak, Wisnu tak lagi segan membela Kania di hadapannya. Sekali waktu, ketika Sabrina menegur Kania karena sikapnya yang kelewat batas di rumah, Wisnu langsung menyela dengan nada tinggi. "Jangan kasar sama Kania. Dia nggak salah apa-apa. Kamu saja yang terlalu sensitif," ujarnya, dengan tatapan menusuk yang membuat hati Sabrina serasa diremas. Dan di balik semua itu, ada Buria, mertuanya, yang selalu menjadi tameng Wisnu dan Kania. Alih-alih mendukung menantunya, perempuan parubaya itu malah terang-terangan menyudutkan Sabrina. "Sabrina, jangan terlalu mengekang Wisnu. Anak laki-laki berhak bahagia. Kalau Kania bisa bikin dia senyum lagi, kenapa tidak? Kamu harus belajar ikhlas." Ucapan itu bagai belati yang ditusukkan perlahan ke dada Sabrina. Sabrina merasa terhina, diremehkan di rumah tangganya sendiri. Setiap kata dari Buria seperti menegaskan bahwa posisinya hanya sebatas pelengkap, bukan istri yang berharga. Seolah-olah kebahagiaan Wisnu lebih penting daripada harga dirinya. Namun, alih-alih melawan secara terbuka, Sabrina memilih diam. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu diam bisa lebih mematikan daripada amarah yang meledak. Dalam keheningannya, Sabrina mulai menyusun strategi. Ia mengamati setiap celah, setiap kelemahan, setiap titik rapuh yang bisa ia gunakan untuk membalik keadaan. Di balik senyum datarnya yang seolah pasrah, Sabrina menyembunyikan badai yang suatu hari akan ia lepaskan. Untuk saat ini, ia biarkan Wisnu, Kania, dan Buria larut dalam kesenangan mereka yang menyebalkan. Karena pada akhirnya, yang paling lengah akan lebih mudah dijatuhkan. Kania semakin berani. Jika dulu ia hanya datang sesekali dengan alasan, membawa makanan, atau menemani Wisnu kerja, kini langkah kakinya hampir setiap hari terdengar di rumah Sabrina. Seperti tuan rumah baru, Kania masuk tanpa rasa sungkan, bahkan kadang tak repot-repot memberi salam. Di ruang tamu, Kania duduk dengan santai, menyilangkan kaki, sembari memainkan rambut panjangnya yang sengaja ia biarkan terurai. Sesekali ia menoleh ke arah Sabrina dengan senyum mengejek, seakan berkata, "Lihat, aku bisa duduk di sini tanpa ada yang berani mengusirku." "Maaf ya, Mbak Sabrina," ucap Kania suatu sore dengan nada manis penuh racun, "kalau saja Mbak bisa jaga Mas Wisnu dengan baik, aku kan gak perlu repot-repot datang ke sini. Tapi apa daya, Mbak kayaknya kurang, bisa memuaskan Mas." Kalimat itu dilontarkan di hadapan Buria, yang bukannya menegur, malah terkekeh kecil sambil menepuk tangan Kania. Benar juga kata Kania. Sabrina ini memang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Pantas Wisnu cari kebahagiaan di luar. Laki-laki mana tahan hidup dengan istri dingin dan kaku. Suara Buria menusuk, membuat pipi Sabrina panas menahan amarah. Sabrina menggenggam jemarinya kuat-kuat, mencoba menahan diri. Kalau ia bicara, ia tahu Wisnu akan langsung membelanya. Bukan membela istrinya, tapi Kania. Dan benar saja, ketika Sabrina hanya terdiam, Wisnu muncul dari balik pintu, menatapnya dengan dingin. "Sudahlah, Berry. Jangan bikin suasana nggak enak. Kamu itu harus belajar terima kenyataan. Aku sayang sama Kania, dan aku serius mau jadikan dia istri kedua. Kamu harus ikhlas." Ucapan itu bagai palu godam yang menghantam kepala Sabrina. Baginya, Wisnu sudah bukan hanya lupa diri, tapi juga buta hati. Lelaki yang dulu berjanji akan melindungi dan mencintainya kini berdiri di depan matanya, memuja perempuan lain, dan tega meremukan harga dirinya tanpa sedikitpun rasa bersalah. Kania, seolah mendapat lampu hijau, makin menggeliat dalam kesombongan. "Mbak, tenang saja," katanya dengan tatapan penuh kemenangan. "Walaupun Mas Wisnu nanti nikah sama aku janji kok,
tetap bakal anggap Mbak kayak kakak. Kita bisa hidup rukun. Asal Mbak jangan suka iri, ya. Sabrina ingin tertawa getir. Perempuan itu benar-benar tidak tahu diri. Bukan hanya merebut suaminya, tapi juga berani merendahkannya di rumah sendiri, di hadapan mertua, bahkan di hadapan suaminya sendiri. Semua orang tampak bersekongkol membuatnya jatuh. Seolah Sabrina hanyalah tamu asing di kehidupannya sendiri. Namun, seperti sebelumnya, Sabrina memilih diam. Ia menunduk, menyembunyikan sorot matanya yang mulai dingin, berbeda dari biasanya. Hatinya mungkin luka, tapi pikirannya perlahan tajam, penuh kalkulasi. Ia tahu, semakin Kania dan Buria merasa menang, semakin besar peluang mereka lengah. Dan di balik kesunyian itu, Sabrina berjanji pada dirinya sendiri, akan ada hari di mana tawa angkuh Kania berubah menjadi tangis penyesalan. Malam itu rumah terasa sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang seolah mempermainkan kesabaran Sabrina. Ia duduk sendirian di kamar, lampu sengaja diredupkan. Air matanya jatuh pelan, membasahi bantal yang ia dekap. Tangisnya bukan lagi sekadar karena sakit hati, melainkan juga karena rasa marah yang tak tertahankan. Ia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa lelaki yang dulu bersumpah di hadapan Tuhan untuk setia, kini begitu tega menusuk dari belakang? Namun, di balik isakan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh di dada Sabrina, tekad dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, diamnya selama ini hanya membuat Wisnu, Kania, dan Buria merasa semakin berkuasa. Mereka pikir Sabrina lemah, pasrah, dan tak berdaya. Padahal, justru di dalam kesunyian itu Sabrina mulai menajamkan pikirannya, merancang langkah-langkah kecil yang suatu hari akan menjadi hantaman besar. Ia bangkit, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Malam itu juga ia membuka laci meja kerja Wisnu. Jemarinya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena amarah yang nyaris tak bisa ia kendalikan. Laci itu penuh dengan dokumen, buku tabungan, sertifikat rumah, surat tanah, hingga catatan keuangan perusahaan kecil milik Wisnu. Sabrina menyalakan ponsel, satu persatu ia memotret dokumen-dokumen itu. Ia tahu persis, harta-harta tersebut bukan hanya milik Wisnu, melainkan harta bersama yang secara hukum juga menjadi haknya. Sabrina juga mulai membuka rekening bank pribadinya, memeriksa transfer yang selama ini dilakukan Wisnu secara diam-diam. Ia menemukan sejumlah besar uang yang ternyata rutin ditarik, dan ia yakin sebagian besar mengalir ke Kania. Jantungnya berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah bercampur kepuasan. Bagus, batinnya, semakin banyak bukti, semakin kuat posisiku nanti. Dalam kesendiriannya, Sabrina menyusun rencana besar. Ia tak hanya ingin meninggalkan Wisnu, tapi ia ingin menghancurkan rencana busuknya menikahi Kania. Ia tahu satu hal yang sangat penting, Wisnu mencintai hartanya hampir sama besar dengan cintanya pada Kania. Jika harta itu digoyang, jika reputasinya tercoreng, seluruh keinginannya akan runtuh begitu saja. Sabrina tersenyum pahit di depan cermin. Matanya masih sembab karena tangis, tapi ada kilatan dingin yang tak bisa disembunyikan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau kalian pikir aku akan kalah, kalian salah besar. Aku akan pastikan, kalian semua menyesal. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Sabrina merasa dirinya bukan lagi korban. Ia mulai berdiri sebagai seorang istri yang dikhianati, seorang perempuan yang diremehkan, sekaligus seorang pemain yang baru saja memasuki medan perang. Hari itu rumah terasa ramai. Wisnu dan Kania sedang sibuk membicarakan detail pesta pernikahan mereka. Ya, pesta yang begitu terang-terangan dipersiapkan bahkan saat ikatan pernikahan Wisnu dengan Sabrina masih sah. Sabrina duduk di ruang makan, tampak sibuk dengan secangkir teh hangat. Padahal, telinganya menangkap setiap kata yang meluncur dari bibir mereka. Mas, aku maunya dekorasinya serba putih emas. Biar kelihatan mewah dan elegan, ujar Kania manja sambil menempelkan lengannya di bahu Wisnu. Iya, sayang. Semua keinginanmu aku turutin. Mahar juga sudah aku siapkan, kamu gak perlu khawatir. Balas Wisnu dengan senyum puas, seakan lupa ia mengucapkan janji suci kepada Sabrina bertahun-tahun lalu. Sabrina menunduk, pura-pura tak mendengar. Tetapi dalam hati, ia mengingat setiap kata, setiap detail.
Begitu Kania dan Wisnu pergi keluar untuk bertemu vendor pernikahan, Sabrina bergerak. Ia masuk ke kamar Wisnu, membuka lemari khusus yang selama ini dikunci rapat. Berbekal kunci cadangan yang ia simpan diam-diam, lemari itu akhirnya terbuka. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak beludru besar berisi perhiasan, emas batangan, dan sejumlah uang tunai, mahar yang akan Wisnu berikan kepada Kania. Sabrina mengangkatnya perlahan, merasakan bobot yang cukup berat. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena marah sekaligus puas. Uang ini berasal dari harta bersama, dari hasil jerih payah yang seharusnya juga menjadi hakku. Dan mereka mau seenaknya memberikannya pada perempuan itu? Tidak semudah itu. Tanpa banyak pikir, Sabrina memotret isi kotak itu untuk bukti, lalu dengan hati-hati memindahkan isinya ke dalam tas besar yang sudah ia siapkan. Kotak kosong ia kembalikan ke lemari, posisinya nyaris sama seperti semula. Ia tahu, Wisnu jarang mengecek detail barang-barangnya sendiri. Namun rencana Sabrina tak berhenti di situ. Malam harinya, ketika Wisnu mandi, Sabrina mengambil laptop suaminya. Ia masih ingat betul PIN dan kata sandi rekening utama, rekening yang selama ini digunakan Wisnu untuk bisnis sekaligus membiayai gaya hidup Kania. Dengan hati-hati, Sabrina masuk ke dalam sistem perbankan daring. Sebagai istri sah, ia memiliki akses penuh untuk mengatur rekening tersebut. Dan malam itu, dengan sekali klik, ia memblokir rekening utama Wisnu. Semua transaksi besar langsung tertahan. Tabungan miliaran rupiah yang selama ini dibanggakan Wisnu, kini tidak bisa disentuh sedikit pun. Sabrina menutup laptop, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Kita lihat, siapa yang panik duluan. Sementara itu, di luar sana, Wisnu dan Kania begitu sibuk. Mereka membicarakan undangan, catering, bahkan fitting gaun pernikahan. Kania berlenggak-lenggok di depan cermin butik, tersenyum puas membayangkan dirinya sebentar lagi resmi menjadi istri sah. Ia tak pernah menyadari bahwa semua mimpi indah itu hanya berdiri di atas pondasi rapuh. Sabrina menatap dirinya di cermin kamar, menahan senyum getir. Air matanya sudah kering, yang tersisa kini hanya ketenangan penuh perhitungan. Ia sudah tak ingin sekadar meninggalkan Wisnu. Tidak. Ia ingin memastikan, pernikahan itu hancur sebelum dimulai. Dan langkah pertama sudah ia jalankan dengan sempurna. Mahar lenyap, rekening terkunci. Yang tersisa hanyalah waktu, sebelum Wisnu dan Kania menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka bangun hanyalah fata morgana. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Wisnu dan Kania. Undangan sudah tersebar, keluarga besar sudah berdatangan, bahkan panitia pernikahan mulai berseliweran di halaman rumah besar keluarga Wisnu. Tenda putih berhias emas sudah berdiri, kursi-kursi sudah ditata rapi, dan meja catering dipenuhi hidangan yang menunggu pembayaran penuh sebelum acara dimulai. Namun, di balik hingar-bingar itu, badai besar mulai mengintai. Pagi-pagi sekali, salah satu panitia mendekati Wisnu dengan wajah canggung. "Maaf, Pak Wisnu, pembayaran vendor dekorasi dan catering belum dilunasi. Mereka minta uangnya segera, sebelum akad dimulai." Wisnu yang saat itu masih mengenakan baju koko putih, wajahnya dipoles tipis, sempat tersenyum tenang. "Oh, tenang saja. Nanti saya transfer. Semua sudah siap." Ia mengeluarkan ponselnya dengan percaya diri, membuka aplikasi perbankan. Namun beberapa detik kemudian, senyum itu lenyap. Alisnya berkerut, lalu wajahnya berubah pucat. "Kenapa? Nggak bisa login?" gumamnya, jari-jarinya mengetuk layar berulang-ulang. Ia mencoba lagi, memasukkan password, lalu kode OTP. Namun hasilnya sama, akses rekening diblokir. Dadanya langsung sesak. Ia mencoba rekening lain, saldo kecil ada, tapi rekening utama, tempat semua tabungan besar disimpan, tertutup rapat seolah menghilang begitu saja. "Kenapa begini?" Wisnu menggeram, suaranya meninggi. Panitia yang berdiri di hadapannya mulai saling pandang, bingung harus berkata apa. Sementara itu, Kania yang sedang duduk di ruang rias, mendengar kegaduhan dari luar. Ia menghampiri dengan gaun pengantin putih gading yang baru saja dipakaikan oleh penata rias. "Ada apa, Mas? Kenapa ribut?" tanyanya dengan nada manja bercampur khawatir. Wisnu menoleh, wajahnya sudah merah padam.
Rekeningku keblokir. Aku nggak bisa transfer sepeser pun. Semua uang hilang. Kania terbelalak. Apa? Suaranya melengking, membuat beberapa orang menoleh. Ia mendekat, menatap layar ponsel Wisnu dengan tidak percaya. Gimana bisa? Bukannya kemarin kamu bilang semua sudah aman? Mahar juga sudah siap, kan? Wisnu terdiam. Dadanya berdegup kencang. Ia langsung teringat pada kotak mahar di lemari. Bergegas ia lari masuk ke kamar, membongkar lemari dan menemukan kotak beludru itu. Saat dibuka, kosong. Benar-benar kosong. Tidak mungkin. Wisnu jatuh terduduk, matanya terbelalak. Mahar hilang. Kania berlari masuk, menatap kotak kosong itu, lalu menjerit histeris. Mas Wisnu, kamu main-main sama aku? Kamu janji mau kasih aku mahar yang pantas. Mana emasnya? Mana uangnya? Suara Kania yang melengking terdengar sampai luar kamar. Beberapa anggota keluarga yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri, berdesakan ingin tahu. Panitia pun mulai berbisik-bisik. Suasana mendidih. Bu Ria masuk dengan wajah panik. Ada apa ribut-ribut begini? Wisnu? Kania? Wisnu berdiri, wajahnya merah padam. Mahar hilang, Bu. Uang hilang. Semuanya lenyap. Bu Ria hampir pingsan mendengar itu. Ia memegang dinding, wajahnya pucat pasi. Astaga, Wisnu, ini hari akad. Bagaimana bisa? Semua orang sudah datang. Kania tak bisa menahan amarahnya. Ia menatap Wisnu dengan mata berapi-api. Jadi benar kata orang, kamu laki-laki gak becus. Ngaku mapan, ternyata rekening kosong. Janji besar doang, kenyataannya nol besar. Jaga bicaramu, Kania. Wisnu membalas dengan suara menggelegar. Aku sudah siapkan semuanya. Tapi entah kenapa. Entah kenapa. Kania memotong kasar. Alasan murahan. Kalau memang laki-laki sejati, gak ada cerita uang hilang di hari H. Kamu pikir aku mau dipermalukan begini? Semua tamu sudah datang, mereka pasti menertawakan aku. Aku ini perempuan, Wisnu. Harga diriku dipertaruhkan di sini. Tangis Kania pecah, bercampur dengan teriakannya yang penuh histeria. Penata rias ketakutan, panitia saling berbisik. Kabar mulai menyebar cepat di antara tamu, mahar hilang, uang tidak ada. Bu Ria ikut panik, menghampiri Wisnu. Cepat cari solusi, Wisnu. Jangan bikin keluarga kita dipermalukan. Semua orang sudah tahu pernikahan ini, undangan sudah ribuan. Mau kita taruh di mana muka kita kalau gagal? Cepat pinjam uang. Apa saja, lakukan sesuatu. Wisnu meremas rambutnya frustasi. Uang sebanyak itu nggak mungkin bisa aku dapat dalam semalam. Bu? Sabrina, yang sejak tadi hanya berdiri di tangga lantai atas, mengamati semua keributan itu dengan tenang. Ia memeluk tubuhnya sendiri, bibirnya melengkung tipis. Dari jauh, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Kania menjerit-jerit, bagaimana Wisnu terpojok, bagaimana Bu Ria terengah-engah menahan malu. Semua sesuai dengan rencana. Mas Wisnu. Kania kembali mendekat, mendorong dada Wisnu dengan tangannya. Kalau kamu nggak bisa kasih aku mahar hari ini, aku batalkan pernikahan ini. Aku nggak sudi jadi bahan olokan orang sekampung. Kamu pikir aku siapa? Aku bukan perempuan murahan yang bisa ditarik ulur seenaknya. Jangan bicara sembarangan, Kania. Wisnu berusaha menenangkan, tapi suaranya sendiri bergetar. Aku sudah korbankan banyak buat kamu. Masa kamu mau ninggalin aku cuma karena ini? Korban? Kania mendengus, matanya merah karena tangis. Kamu bahkan gak bisa buktikan kalau kamu mampu kasih aku kepastian. Apa gunanya janji manis kalau akhirnya nol besar begini? Aku sudah dipermalukan, Wisnu, dipermalukan. Pertengkaran itu pecah semakin keras. Beberapa tamu yang sudah datang mulai saling berbisik, sebagian bahkan sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Nama besar keluarga Wisnu jadi bahan tontonan gratis. Bu Ria berusaha menengahi, tapi suaranya sendiri penuh kepanikan. Wisnu, lakukan sesuatu.
Jangan diam saja. Pinjam ke saudara, ke bank, apa saja. Wisnu menggeleng putus asa. Semua akses rekeningku keblokir. Bu, aku nggak bisa tarik uang sepeser pun. Kania histeris, rambutnya berantakan, make up-nya mulai luntur karena tangis. Aku nggak peduli. Aku mau mahar itu hari ini juga. Kalau nggak, anggap saja semuanya selesai. Aku nggak mau jadi istri laki-laki miskin tak berguna. Gedebuk. Wisnu menghantam meja dengan kepalan tangannya. Diam, Kania. Jangan keterlaluan. Tapi justru makin banyak mata yang melihat mereka dengan tatapan jijik, iba, sekaligus puas. Keluarga besar yang tadinya mendukung Wisnu kini mulai resah. Suara-suara sumbang terdengar. Katanya mapan, ternyata nggak mampu. Kasihan Kania, dipermalukan. Ya salah juga, merusak rumah tangga orang. Lihat akibatnya sekarang. Semua itu menusuk Wisnu seperti ribuan pisau. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sabrina yang masih di tangga, menatap ke bawah dengan sorot dingin. Selamat datang di neraka yang kalian buat sendiri, batinnya. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu membuka rahasia. Cukup diam, cukup tenang, dan semua sudah hancur dengan sendirinya. Kania berlari keluar kamar, gaun pengantinnya terseret-seret, air mata mengalir deras. Aku batal menikah denganmu, Wisnu. Lebih baik aku jadi janda terhormat daripada istri laki-laki pecundang. Teriaknya keras, memastikan semua orang mendengar. Wisnu jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Kania, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tapi perempuan itu sudah berjalan keluar rumah, meninggalkan tamu yang masih ternganga. Buria menjerit-jerit, mencoba menahan Kania, tapi sia-sia. Dan hari itu, bukan akad yang berlangsung. Yang ada hanyalah tontonan memalukan. Wisnu dipermalukan, Kania kabur, dan keluarga besar porak-poranda. Sabrina berbalik, masuk ke kamarnya dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa napasnya lega. Ia tahu, ini baru permulaan. Sore itu langit tampak mendung, seakan turut menyerap hawa panas yang baru saja meledak di acara pernikahan batal Wisnu dan Kania. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu dibanting keras. Wisnu keluar dengan wajah merah padam, matanya merah, rahangnya mengeras. Langkahnya tergesa, menghentak lantai seperti hendak merobek bumi. Di belakangnya, Buria ikut turun dengan terengah-engah, wajahnya penuh amarah, bibirnya tak berhenti memaki. Wisnu, cepat selesaikan ini. Aku malu besar di depan orang banyak. Malu? Serunya lantang begitu masuk halaman. Tetapi rumah itu, yang biasanya terasa ramai dengan suara pembantu dan televisi, kini sunyi. Suasana mencekam. Sabrina sudah duduk manis di ruang tamu. Mengenakan gaun rumah berwarna pastel, rambut disanggul sederhana. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, tapi tatapan matanya menusuk. Di meja tamu, tersusun rapi sebuah map coklat berisi dokumen. Di sebelahnya, secangkir teh hangat mengepul. Seolah-olah ia sudah tahu, sore itu akan menjadi pertemuan terakhir yang menentukan. Sabrina. Buria langsung menjerit, suaranya parau. Perempuan tak tahu diri. Kamu pasti ada hubungannya dengan semua kekacauan ini, kan? Uang hilang, mahar lenyap, rekening keblokir. Semua ini kerjaan kamu. Sabrina hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke Wisnu yang kini berdiri di depannya, napas memburu, wajah penuh dendam. Kamu puas, Sabrina? Hah? Kamu sudah bikin aku dipermalukan habis-habisan di depan semua orang. Sabrina meletakkan cangkir teh dengan perlahan. Aku? Atau mungkin kamu sendiri yang mempermalukan dirimu, Wisnu? Siapa yang membawa perempuan lain ke rumah ini, membela dia di depanku, dan dengan bangganya menyiapkan pesta pernikahan saat statusmu masih sah sebagai suamiku? Wisnu menggeram, tangannya mengepal. Jangan membalikkan fakta. Kalau kamu tidak ikut campur, pernikahanku dengan Kania tidak akan hancur. Pernikahan? Sabrina terkekeh pelan, tawanya dingin. Pernikahan yang sejak awal hanya dibangun dari pengkhianatan? Kau kira Tuhan akan merestui itu? Buria menepuk meja,
wajahnya merah. Sabrina, kamu istri tak tahu diri. Anak laki-lakiku berhak bahagia. Kalau dia ingin menikah lagi, itu wajar. Tapi kamu sengaja menjebaknya. Kau perempuan licik. Sabrina menoleh, tatapannya menusuk langsung ke arah mertuanya. Bu, jangan salahkan saya. Kalau anak ibu terperosok ke jurang, itu karena dia sendiri yang menggali. Saya hanya memilih jalan keluar. Wisnu tak tahan lagi. Ia meraih map coklat di meja, melemparkannya keras ke lantai. Apa ini? Kau pikir aku takut dengan kertas-kertas ini? Sabrina tetap tenang. Buka saja. Lihat isinya. Lalu kita bicara. Dengan kasar, Wisnu mengambil map itu, membuka lembar demi lembar. Di dalamnya, tertera jelas surat cerai yang sudah ditandatangani Sabrina. Bukan hanya itu, ada juga berkas pengalihan aset. Rumah utama atas nama bersama, beberapa tanah yang selama ini dianggap milik Wisnu, hingga rekening yang kini sudah dibekukan, semuanya tercatat sah secara hukum, dengan salinan akta notaris. Wajah Wisnu memucat. Apa-apaan ini? Sabrina menegakkan tubuhnya. Itu bukti bahwa mulai hari ini, aku bukan hanya istrimu yang kau remehkan. Aku pemilik sah sebagian besar harta yang kau banggakan. Aku sudah konsultasi dengan pengacara jauh sebelum ini. Semua aset yang kau pikir milikmu seorang, nyatanya adalah harta bersama. Dan aku punya hak penuh atasnya. Termasuk rekening yang kau pakai untuk membiayai pesta murahan dengan gundikmu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wisnu melempar dokumen ke meja, tangannya gemetar. Kamu sengaja menjebakku. Sabrina menatapnya lurus, nada suaranya dingin. Tidak, Wisnu. Aku hanya melindungi diriku. Kamu yang menyerahkan semua kunci saat kau sibuk mengejar Kania. Aku hanya memanfaatkannya. Bu Ria maju, merebut dokumen, membaca dengan terbata-bata. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Wisnu, benar ini, semuanya atas nama Sabrina sekarang, oh Tuhan. Apa maksudmu, Sabrina? Wisnu menubruk meja, matanya melotot. Kau ingin menghancurkanku? Setelah semua yang kuberikan padamu? Memberi? Sabrina menyeringai tipis. Apa yang kau beri, Wisnu? Penghinaan? Rasa malu di depan mertua dan gundikmu? Kau kira aku akan duduk diam, menonton kalian merampas hidupku? Tidak. Aku akan berdiri, dan aku sudah melakukannya. Suasana ruang tamu memanas. Suara detik jam dinding terdengar keras di tengah ketegangan. Sabrina ah. Wisnu menjerit, membanting vas bunga di meja hingga pecah berantakan. Aku tidak akan tanda tangan. Aku tidak akan ceraikan kamu. Sabrina berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang meski suara kaca pecah masih bergema. Kamu pikir kamu masih punya pilihan, Wisnu? Aku sudah ajukan gugatan. Besok pagi pengacara dan hakim yang akan bicara, bukan kamu. Kamu tidak lagi berkuasa atas hidupku. Bu Ria berusaha menenangkan, meski suaranya bergetar. Sabrina, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan hancurkan keluarga ini. Keluar kata-kata itu dari mulutmu. Sabrina menatap tajam. Sejak kapan kau peduli pada keluarga ini, Bu? Kau selalu membela Wisnu, bahkan membiarkan dia membawa perempuan lain ke rumah. Kau kira aku tidak sakit? Tapi kau diam, bahkan mendukungnya. Sekarang saat kehancuran datang, kau menuntut aku menyelamatkan? Tidak. Sudah terlambat. Wisnu menubruk Sabrina, tapi perempuan itu bergeser tenang. Aku akan lawan kamu di pengadilan. Aku akan rebut kembali semua milikku. Sabrina mendekat, menatap mata suaminya lurus. Silakan. Tapi sebelum itu, ingat satu hal. Semua bukti transfermu ke Kania, semua pengeluaran bodohmu, sudah kupegang. Kalau kau berani, aku akan buka semuanya. Bukan hanya kau, tapi nama baik keluargamu juga akan hancur. Wisnu tercekat. Urat di lehernya menegang, tapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokan. Di kursi, Bu Ria jatuh terduduk, wajahnya menunduk, air mata menetes. Ia baru menyadari, untuk pertama kalinya,
Sabrina bukan lagi menantu yang diam dan sabar. Ia sudah berubah jadi lawan yang tak bisa diremehkan. Suasana ruang tamu menjadi panas, seperti neraka kecil. Wisnu menggeram, berjalan mondar-mandir seperti singa terjebak. Kamu akan menyesal, Sabrina. Kamu akan menyesal. Sabrina memungut dokumen dari meja, lalu menaruhnya kembali dengan rapi. Ia menatap Wisnu dengan dingin. Tidak, Wisnu. Justru kamulah yang akan menyesal. Aku sudah terlalu lama diam. Dan diamku kau kira kelemahan. Kini lihatlah hasilnya. Ia berbalik, melangkah tenang ke arah kamarnya, meninggalkan Wisnu dan Buria yang terperangah di ruang tamu. Dentuman pintu kamar tertutup menandai akhir percakapan, tapi bukan akhir dari perang yang baru saja dimulai. Wisnu berdiri mematung, wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan. Buria menangis pelan, sadar bahwa keluarga mereka kini berada di ambang kehancuran. Dan di balik pintu kamar yang tertutup rapat, Sabrina duduk di ranjangnya, menatap dokumen-dokumen salinan yang masih ia simpan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, ia merasa bebas. Ruang tamu sore itu masih terasa panas, udara seakan tertahan di dalam dinding rumah yang kini lebih mirip arena pertempuran. Pecahan vas bunga yang tadi dibanting Wisnu masih berserakan di lantai, air dari dalamnya mengalir pelan, membasahi karpet. Aroma teh hangat yang tertinggal di meja sudah kehilangan keharumannya, berganti dengan hawa tegang yang menusuk setiap napas. Sabrina melangkah keluar dari kamarnya. Kali ini ia tidak lagi mengenakan gaun rumah sederhana, melainkan setelan formal berwarna hitam elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dingin namun memancarkan kewibawaan yang membuat siapapun tak berani meremehkannya. Wisnu yang masih mondar-mandir di ruang tamu, berhenti seketika ketika melihat Sabrina. Matanya merah, wajahnya kusut, dasi di lehernya terlepas separuh, membuatnya tampak seperti pria yang baru saja kalah perang. Buria duduk lemas di sofa, wajahnya pucat pasi. Matanya sembab karena menangis, namun tak ada lagi kata-kata yang keluar. Mulutnya seakan terkunci rapat. Sabrina berdiri tegak di hadapan mereka, menatap lurus dengan sorot tajam yang penuh ketegasan. Suaranya keluar pelan, tapi jelas dan tegas, bagaikan palu yang menghantam meja sidang. Cukup. Aku sudah terlalu lama diam. Hari ini, aku berdiri di sini untuk mengatakan satu hal, aku tidak ingin lagi hidup dengan pengkhianat. Kata-kata itu menggema, menusuk jantung Wisnu. Ia melangkah maju, mencoba melawan. Sabrina, jangan bicara sembarangan. Kita bisa memperbaiki ini. Aku hanya hilaf. Kania, dia. Berhenti menyebut namanya di hadapanku. Sabrina memotong dingin, nadanya tajam. Kamu tidak hilaf, Wisnu. Kamu membuat pilihan. Kamu memilih meninggalkan aku, memilih merendahkanku, memilih membela seorang perempuan yang bahkan tak tahu malu masuk rumah istrimu. Dan sekarang, lihatlah hasil pilihanmu. Wisnu tercekat, tak bisa melanjutkan kata-katanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Buria menunduk, tidak berani menyela. Biasanya ia selalu membela anak laki-lakinya dengan mulut tajam, tapi kali ini lidahnya keluh. Ada sesuatu di dalam tatapan Sabrina yang membuatnya lumpuh. Seolah belum cukup, pintu rumah tiba-tiba berderi terbuka. Kania muncul dengan wajah kusut, gaun pengantinnya sudah lepas, berganti pakaian biasa yang tampak tergesa. Make-upnya luntur, matanya bengkak karena menangis. Begitu melihat Wisnu, ia langsung menunjuk dengan jari gemetaran. Kamu sudah bikin aku malu besar, Wisnu. Suaranya parau namun penuh kebencian. Aku tinggalkan semuanya untukmu. Aku percaya kamu bisa kasih aku masa depan yang lebih baik. Tapi nyatanya, apa? Kamu bahkan gak bisa kasih aku kepastian, gak bisa kasih aku mahar, bahkan gak bisa kasih aku harga diri. Wisnu melangkah maju, mencoba menggenggam tangannya. Kania, tunggu dulu. Aku bisa jelaskan. Kania menepis kasar. Cukup. Aku gak mau dengar. Aku sudah cukup jadi bahan tertawaan orang. Kamu pikir aku mau hidup sama laki-laki yang gak punya apa-apa lagi? Uangmu hilang, kehormatanmu hancur, keluargamu dipermalukan. Apa yang tersisa, Wisnu? Hah? Wisnu terdiam,
wajahnya memucat semakin parah. Sabrina menyandarkan tubuhnya sedikit ke sandaran kursi, menatap pemandangan itu dengan tenang. Pergilah, Kania. Kalau kau masih punya sisa harga diri, tinggalkan rumah ini sekarang. Tempatmu bukan di sini. Kania menoleh ke arah Sabrina, matanya berkilat marah bercampur malu. Tapi ia tahu, kata-kata itu benar. Ia menahan tangis, lalu meraih tasnya yang tergeletak di lantai. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berlari keluar, pintu tertutup keras di belakangnya. Kesunyian kembali menguasai ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menghitung detik demi detik kehancuran Wisnu. Buria akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Sabrina, aku. Sabrina menoleh pelan, menatapnya dingin. Ibu tidak perlu bicara. Dulu ibu selalu bilang, anak laki-laki berhak bahagia. Sekarang, lihatlah kebahagiaan yang ibu bela. Hancur, memalukan, sia-sia. Aku tidak butuh pembelaan ibu. Aku hanya ingin ibu melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya anak yang ibu banggakan itu. Buria terdiam lagi, menunduk. Air matanya jatuh, menetes ke pangkuannya. Wisnu jatuh berlutut di lantai, tangannya menutupi wajah. Sabrina, jangan tinggalkan aku. Aku salah, aku bodoh. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Sabrina menatapnya, matanya berkaca-kaca tapi tetap dingin. Kamu baru sadar setelah semuanya hilang? Setelah aku kau injak-injak harga dirinya? Setelah aku kau permalukan di depan dunia? Tidak, Wisnu. Aku tidak akan kembali pada laki-laki yang tidak tahu arti kesetiaan. Kamu tidak pantas lagi mendapatkanku. Ia berdiri anggun, mengambil map dokumen yang tadi sempat dilempar Wisnu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Surat cerai, akta pembagian harta, semuanya sudah sah. Mulai hari ini, aku bebas. Aku tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Wisnu mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata. Jangan, Sabrina, kumohon. Sabrina menunduk sedikit, menatapnya untuk terakhir kali. Selamat tinggal, Wisnu. Kau sudah kehilangan segalanya. Uangmu, kehormatanmu, bahkan perempuan yang kau bela mati-matian. Kau pikir aku juga akan tinggal? Tidak. Aku memilih diriku sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Sabrina melangkah keluar dari ruang tamu. Suara langkah kakinya terdengar mantap, bergema di dalam rumah yang kini terasa kosong. Wisnu terduduk di lantai, menangis putus asa. Buria hanya bisa menangis diam, meratapi kehancuran yang tidak bisa ia cegah. Dan Sabrina keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, anggun, seolah seorang ratu yang baru saja menutup tirai babak lama hidupnya. Di luar, langit mulai cerah. Matahari sore menembus awan mendung, sinarnya jatuh tepat di jalan yang dilalui Sabrina. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kebebasan. Bukan lagi istri yang dikhianati, bukan lagi perempuan yang diremehkan. Kini ia adalah dirinya sendiri, kuat, berdaulat, dan siap menjalani hidup baru tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Hari-hari setelah kegagalan akad itu menjadi neraka bagi Wisnu. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa, kini sunyi bagai kuburan. Kania benar-benar menghilang, tidak pernah lagi menghubungi. Nomor teleponnya mati, akun media sosialnya lenyap. Semua uang dan barang-barang yang pernah Wisnu berikan padanya juga raib, seolah ditelan bumi. Wisnu mencoba menghubungi, mencari, bahkan mendatangi tempat-tempat yang biasa Kania kunjungi, tapi nihil. Kania sudah pergi, meninggalkan Wisnu dalam kehancuran. Sementara itu, berita tentang pernikahan batalnya menyebar luas. Foto-foto dan video saat Kania berteriak-teriak di hari akad sudah beredar di media sosial. Orang-orang menertawakan, menjadikannya bahan gosip. Di warung kopi, di grup WhatsApp, di kantor-kantor, nama Wisnu menjadi bahan ejekan. Itu loh, yang ditinggal pas mau akad karena nggak punya mahar. Katanya pengusaha sukses, ternyata nol besar. Setiap kali keluar rumah, Wisnu merasa tatapan orang menusuk tubuhnya. Seakan-akan semua orang tahu aibnya. Ia memilih berdiam diri di rumah, menutup tirai, menolak bertemu siapapun. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ.
Usaha kecil yang selama ini ia banggakan mulai goyah. Tanpa akses rekening utama, banyak transaksi tertunda. Rekan bisnis mulai meragukan kredibilitasnya. Beberapa kontrak dibatalkan, karyawan mengeluh gaji telat. Dan lebih dari semuanya, Sabrina kini menjadi nama yang lebih dihormati di kalangan keluarga besar maupun tetangga. Mereka melihat bagaimana ia keluar dari neraka rumah tangga dengan kepala tegak, membawa bukti kekuatan seorang perempuan yang tidak mau diinjak-injak. Banyak yang diam-diam memuji keberaniannya, meski ada juga yang iri. Wisnu merasa dunianya jungkir balik. Ia kehilangan kuasa atas harta, kehilangan istri, kehilangan gundik, kehilangan kehormatan. Malam-malamnya ia habiskan dengan mabuk-mabukan sendirian, atau duduk termenung menatap kosong ke arah meja ruang tamu yang masih menyisakan noda dari vas bunga pecah hari itu. Bu Ria pun tak banyak bicara lagi. Perempuan tua itu sibuk menghindari gunjingan tetangga. Ia jarang keluar rumah, menutup diri, bahkan kadang menyalahkan Wisnu karena terlalu bodoh. Hubungan ibu dan anak itu pun memburuk. Suatu malam, dalam keadaan kalut, Wisnu duduk sendiri di teras. Rokok menyala di tangannya, asap mengepul tebal. Matanya sayu, wajahnya kusut. Ia bergumam lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa aku bisa jatuh sejauh ini? Dulu aku punya segalanya, istri yang setia, rumah tangga yang rapi. Kenapa aku hancurkan semuanya hanya untuk Kania? Dan sekarang, bahkan dia pun pergi. Air matanya menetes, bercampur dengan asap rokok yang terbawa angin. Sementara itu, Sabrina menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia mulai mengatur aset yang kini dikuasainya, menggandeng pengacara dan konsultan keuangan untuk mengelola harta dengan lebih bijak. Ia juga mulai membuka peluang bisnis kecil yang dirintis dengan modal dari aset bersama. Perlahan, namanya mulai diperbincangkan, bukan lagi sebagai istri korban pengkhianatan, tapi sebagai perempuan tangguh yang mampu bangkit dari kehancuran. Kabar itu tentu sampai ke telinga Wisnu. Dan setiap kali mendengar nama Sabrina disebut, hatinya remuk. Penyesalan menghantam tanpa ampun. Ia sering bermimpi melihat Sabrina kembali, duduk di sampingnya, tersenyum seperti dulu. Tapi setiap kali bangun, yang ada hanya kesepian. Rumah besar itu kini hanya berisi gema langkahnya sendiri. Wisnu makin terpuruk. Kesehatannya menurun, keuangannya semakin kacau, dan pikirannya penuh penyesalan. Hidupnya benar-benar terbalik. Dari pria mapan yang dikagumi, menjadi pecundang yang ditinggalkan semua orang. Dan Sabrina, semakin jauh dari jangkauannya, semakin bersinar. Beberapa bulan telah berlalu. Di sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota, nama Sabrina kini bergema sebagai sosok baru yang diperhitungkan di dunia bisnis. Ia tampil menawan dalam balutan gaun sederhana namun anggun, berdiri di panggung dengan senyum tenang. Lampu sorot menyoroti dirinya, sementara para tamu undangan memberikan tepuk tangan meriah. Hari itu, ia resmi meluncurkan usaha baru. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan investasi, hasil dari pengelolaan aset yang berhasil ia kuasai setelah perceraian. Media meliput, kamera berkilat, dan wajahnya menghiasi berita ekonomi sebagai contoh nyata perempuan yang bangkit dari keterpurukan rumah tangga menuju kejayaan. Sabrina berdiri di podium, suaranya tegas namun hangat. Perjalanan saya tidak mudah. Saya pernah jatuh, diremehkan, dan dihancurkan oleh pengkhianatan. Tapi saya memilih untuk tidak tinggal di bawah reruntuhan itu. Saya memilih berdiri, membangun kembali, dan membuktikan bahwa seorang perempuan bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Hari ini bukan hanya kemenangan saya, tapi kemenangan semua perempuan yang pernah diperlakukan tidak adil. Kita bisa bangkit. Kita bisa menang. Tepuk tangan menggema lebih keras, memenuhi ruangan. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk acara itu, Wisnu duduk sendirian di sebuah kafe kecil pinggir jalan. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam, matanya kosong. Di tangannya ada koran pagi yang menampilkan foto Sabrina di halaman depan. Judul besar terpampang. Sabrina Raharja, dari istri terluka, menjadi ratu bisnis baru. Wisnu menatap wajah mantan istrinya di foto itu lama sekali. Air matanya jatuh, membasahi kertas koran. Di kepalanya terputar kenangan, senyum Sabrina saat pertama kali mereka menikah, kesetiaan yang dulu begitu tulus ia dapatkan,
dan bagaimana ia menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Sebuah bisikan lirih lolos dari bibirnya. Aku, bodoh. Aku kehilanganmu untuk selamanya. Tak ada yang menjawab. Hanya denting sendok kopi dan suara orang-orang lalu lalang di jalan. Wisnu menunduk, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Kania entah di mana, ibunya sudah tak lagi bisa membelanya, dan Sabrina, perempuan yang dulu ia remehkan, kini berdiri di puncak kejayaan, jauh di luar jangkauannya. Di luar kafe, langit cerah. Matahari bersinar terang, sama seperti jalan baru yang kini dilalui Sabrina. Sementara Wisnu tetap terjebak dalam bayangan kelam yang ia ciptakan sendiri. Dan begitulah, kehidupan berjalan. Yang setia akan menang, yang berkhianat akan tenggelam.